Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang perubahan, maka kita juga bicara tentang pemuda. Karena yang sangat rindu akan perubahan adalah pemuda. Pemuda adalah salah satu kekuatan di antara dua kelemahan, orang tua dan anak kecil. Di saat orang tua sedang sibuk menikmati kehidupannya, dan di saat anak kecil sedang senang bermain-main, di saat itulah para pemuda sedang memikirkan kondisi umat yang akan datang. Menyerap ilmu sebanyak-banyaknya demi terciptanya sebuah perubahan, melakukan berbagai macam cara untuk bisa berkontribusi dan menebar manfaat kepada umat. Di usia muda, sang Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat dipercaya oleh masyarakat luas, mempunyai akhlak yang sangat mulia, sehingga masyarakat pada saat itu sangat senang terhadap Nabi Muhammad SAW muda. Tidak ada yang merasa dirugikan ketika bertransaksi, bermuamalah, dan menitipkan sebuah kepercayaan kepada sang Nabi. Itulah akhlak dari sang Nabi muda yang harus kita tanamkan dalam diri. Saat usia 40 tahun, wahyu turun kepada sang Nabi, dan dari akhlak mulia yang sudah tertancap sangat kuat karena sebuah pembinaan yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, dari situlah tidak sedikit masyarakat yang mendapatkan hidayah dan memeluk Islam. Dalam konteks peradaban yang lain, sebelum usia 30 tahun, banyak bintang-bintang muda telah berkarya di langit-langit sejarah. Sebelum usia 30 tahun, Usamah bin Zaid memimpin pasukan besar sahabat melawan Roma. Sebelum usia 30 tahun, Harun al-Rashid memimpin imperium besar dari benua Asia, Afrika hingga Eropa. Sebelum 30 tahun, sang Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan Konstantinopel dan menjadi sebaik-baik pemimpin pada zamannya. Sebelum usia 30 tahun, Hasan al-Banna mendirikan sebuah organisasi besar yang menyebar di seluruh negara muslim lebih dari 70. Di masa muda mereka, karya-karya telah dibangun menjadi gunung-gunung karya. Darah yang panas, kebijaksanaan tanpa batas, dan jiwa yang bebas telah teramu dan berpadu menjadi sebuah energi untuk jiwa anak-anak negeri mereka. Karya-karya besar mereka adalah hasil dari kapasitas. Jika kapasitas didampingi otoritas kepemimpinan, tentu akan sempurna. Namun, kapasitas yang dibangun sejak kecil merupakan sumber utama karya Harun al-Rashid, bukan sekedar posisinya. Karena kapasitas diri adalah perangkat kerja manusia. Dengannya, manusia mencetak sejarah. Tanpanya, manusia tidak akan berjejak di muka bumi dan hanya sebagai penonton yang mungkin bisa merusak bumi. Dari kapasitas diri dapat menciptakan sebuah produktivitas. Estafeta pertama peradaban adalah investasi manusia. Dari sanalah awal mula perubahan, dari diri manusia. Jika manusia berubah, berubahlah arah peradaban negerinya. Bahkan Al-Quran menggunakan diksi yang lebih tajam lagi. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya yang dimulai oleh sang Nabi bukanlah menabung senjata atau membangun istana, apalagi jalan raya dan ibu kota. Tapi Rasul membangun diri-diri merdeka, bervisi global, beramal lokal, dan berhati surgawi. Lebih detail lagi, Al-Quran menginspirasi bahwa perubahan itu bermula dari ayat Iqra, yaitu membaca. Membangun alat baca memandang kehidupan dengan nama Tuhan yang menciptakan. Begitu sistematikanya, dari pikiran, bukan dibalik fokus pada materi. Disinilah kerja-kerja besar membangun pemikiran generasi diperlukan. Pikiran maju sebuah bangsa berasal dari 3 hal. Pertama, terbangun dari sumber yang berkualitas. Kedua, cara berpikir yang benar. Ketiga, dari obsesi yang kuat untuk tujuan mulia atau idealisme. Saat 3 hal ini terbangun, maka lahirlah generasi masa depan yang hidup bukan untuk mengerjakan proyek orang lain, tapi merintis pengembangan diri yang matang sejak muda, untuk membuat karya sendiri, karya dari otak kita, karya dari budaya kita, dari agama kita di depan masyarakat dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.